yang keroknya Islam itu awalnya dari Surabaya. Yang menyebabkan Islam ini berkembang ke seluruh Indonesia itu awalnya dari orang Surabaya. Namanya siapa? Raden Rahmat Sunan Ampel. Jadi kalau berbicara Islam Indonesia, bagaimana membawa Islam yang lahir dari Arab sampai ke sini, jangan sekali-sekali meninggalkan Sunan Ampel, karena beliau adalah kunci. Beliau punya murid namanya Datuk Ribandang, menyebarkan Islam ke kawasan timur, bertempat di Gunung Bawah Karaeng, Sulawesi, yang menjadi sebab berkembangnya Islam di Indonesia timur. Beliau punya anak murid namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid namanya Hatib Dahyan. Hatib Dahyan bergerak ke Kalimantan, menjadi sebab berkembangnya Islam di Kalimantan dan menjadi cikal bakal kerajaan Islam se-Kalimantan. Sunan Ampel punya murid namanya siapa? Namanya Aryo Dilah. Aryo Dilah atau Raden Husein bergerak ke Semenanjung Sumatera, menjadi sebab berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Sunan Ampel punya anak namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid Sunan Kalijogo, yang menjadi sebab berkembangnya Islam ke seluruh pedalaman pulau Jawa. Nah, ini yang kadang orang tidak mau mempelajari ini, makanya kadang pangling dengan Islam di Indonesia. Kemudian Sayyidina Husain punya Sayyidina Husain punya anak Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin ini adalah orang yang selamat dari perang antara Yazid bin Muawiyah sama Sayyidina Husain. Seluruh keluarga cucu Nabi meninggal pada tanggal 10 Muharram, meninggal semua, tersisa satu namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah ini maka kemudian Sayyid Ali Zainal Abidin ini bergerak keluar Arab, punya anak namanya siapa? Punya anak namanya Sayyid Muhammad Bakir. Sayyid Muhammad Bakir semakin jauh dari Arab keluar bawa Islam, punya anak namanya Sayyid Ja'far Shodiq, punya saudara namanya Sayyid Musa Kazim. Dari Sayyid Ja'far Shodiq lahir anaknya namanya Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi punya anak namanya Sayyid Muhammad. Semakin jauh keluar, punya anak namanya Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah punya anak namanya Sayyid Isa An-Naqib, punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, punya anak namanya Sayyid Alwi, tambah jauh, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi, tambah jauh, punya anak namanya Sayyid Ali Khalid Qasam, tambah jauh, punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, punya anak namanya Sayyid Alawi Amil Faqih, punya anak namanya Sayyid Abdul Malik. Lah Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Sayyid Abdul Malik punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Lah negeri Campa sama negeri Aman ini perang, saudara perang, maka mendatangkan Sayyid Ahmad Jalaluddin untuk menjadi juru damai di Kamboja situ. Sampean bisa bayangkan, dua kerajaan Hindu berperang, juru damainya orang Islam. Betapa hebatnya orang Islam. Wong Hindu tawur kok juru damainya orang Islam. Begitu rukun kerajaan diberikan pada Sayyid Ahmad Jalaluddin. Punya anak namanya Sayyid Muhammad,
punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, turun ke tanah Jawa, dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Loh ya, ini tak urut biar nanti nih ngajinya nanti jam 1 ya. Ini ngurut dulu biar nanti tidak keliru. Nah, begitu Syekh Jumadil Kubro sampai sini kaget, loh kok ada orang di sini ternyata nggak gede, orangnya kecil-kecil, rembes-rembes, pesek-pesek, ini gimana ini gitu. Untung Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, ku bikin kalian berbangsa. Syekh Jumadil Kubro ketemu dengan bangsa Nusantara yang kecil-kecil, elek-elek, rembes. Ini bagaimana? Begitu ketemu di sini paling susah. Kenapa? Karena Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir adalah orang yang alim dalam ilmu Al-Quran. Ternyata begitu sampai sini kaget. Kenapa? Karena ketemu dengan bangsa kecil-kecil, jelek-jelek, rembes-rembes, tapi punya peradaban yang sangat maju. Jadi sampean jangan membayangkan Islam datang itu ketemu dengan hutan belantara, ketemu bangsa yang maju yang dikenal dengan bangsa Mojopahit, sebuah bangsa yang menguasai 2/3 dunia, punya kitab rujukan politik yang namanya Negara Kertagama, punya kitab sosial yang sangat baik yang namanya Soma, rujukan dunia. Belanda mengambil kitab Negara Kertagama, hukumnya dijadikan hukum Belanda. Sekarang Belanda punya hukum terbaik dunia, sehingga mahkamah internasional ada di Den Haag, Belanda. Ini kuncinya di sini. Jadi jangan sampai kemudian kita salah. Jadi Islam datang, Syekh Jumadil Kubro ketemu dengan bangsa yang sangat maju, menaklukkan bangsa-bangsa dunia. Sebelum Majapahit, Mongolia sudah dikalahkan di tanah Nusantara, padahal Mongolia adalah negara terkuat di dunia, penakluk Eropa, penakluk Arab. Masuk sini kalah kabut, utusannya namanya Menci dipotong telinganya. Di sini nih, bangsa yang sangat maju. Syekh Jumadil Kubro mau bercerita tentang surga yang airnya mengalir. Di sini air banyak sekali. Piye lek cerita ini? Mau cerita tentang air mengalir, ini Kalimas banjir. Kali Berantas airnya banyak. Mau bercerita buah-buahan isi surga, orang sini penuh buah-buahan, bahkan cipluan aja banyak. Susah menceritakan orang sini. Diceritakan kekuasaan yang hebat, orang sini sudah punya kekuasaan Majapahit. Diceritani harta benda, maka di sini tidak laku, karena hayam muruk kalau makan piringnya dilempar ke segoro anak-anakan. Ini bangsa yang kuat, bangsa yang maju. Makanya kalau ada cerita bahwa Islam disebarkan oleh saudagar, sayalah orang yang tidak bisa menerima teori itu. Kenapa? Saudagar tidak mungkin mengajarkan agama, karena di Nusantara sebelum Islam datang, sudra itu adalah saudagar. Saudagar itu sudra nggak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama hanya Brahmana, orang yang sudah meninggalkan dunia. Kasta di bawahnya namanya kesatria, kasta para raja. Para raja tidak boleh ngomong agama, mengurusi dunia. Di bawah para raja ada kasta Wesya, kastanya pegawai negeri, nggak boleh ngomong agama. Kasta di bawahnya ada kasta sudra, pedagang, petani, tukang, itu sudra, tidak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada kasta namanya paria, kastanya para pengemis.
Di bawah paria ada kuca, kastanya pencopet. Di bawah kuca ada meleka, kastanya maling, tapi kalau ketahuan lari. Nah di bawah itu ada kasta candala, para begal kalau berani, kalau nyuri, tapi kalau ketahuan berani. Maka kasta sudra tidak mungkin boleh menyebarkan agama. Maka disitulah kuncinya bahwa Syekh Jumadil Kubro punya pemahaman yang sangat jauh. Ini diapakan orang kayak gini ini? Sangat susah. Maka Syekh Jumadil Kubro tidak banyak melakukan kerja, tapi mencetak generasi berikutnya. Syekh Jumadil Kubro paling ngajar Quran. Lah ketika orang Jawa diajar Quran, paling Syekh Jumadil Kubro kaget. Kenapa? Diajar alhamdu nggak bisa, karena orang Jawa punyanya hono coro ko, keluarnya alkamdu. Ya hayu ya koyum yo kayuku yo yumu. Diajar Robbil Alamin, orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya ngo, maka keluarnya Robbil Ngalamin. Diajar dot, orang Jawa nggak punya dot, punyanya lo, maka Ramadan menjadi Romelan. Itu orang Jawa. Di sini ya mulai nyantol ya. Nah kok sih ini ngajinya nanti jam 1 ini ya. Nah pekerjaan berikutnya Mbah Ibrahim Asmorokodi masih berbicara tentang iki gimana ini. Akhirnya yang baru paham adalah Sunan Ampel. Ini baru mulai paham bagaimana mengislamkan orang Jawa. Mulai paham karena sudah generasi ketiga lah ini Sunan Ampel. Ini kalau saya langsung bilang Allah pasti ribut. Ini kalau saya bilang ini pasti ribut. Akhirnya apa? Sunan Ngampel yang pertama dilakukan adalah mencari takbir di dalam Al-Quran. Nah ini takbirnya di dalam Al-Quran. Gimana cara nanem Islam di sini ini? Nah maka Mbah Ngampel ketemu takbir ayat Al-Quran apa? Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ila suqi yu'jibu zurra al-yaghidhu bihimul kuffar. Islam itu sudah digambarkan di Taurat dan Injil seperti tanaman kazar'in akhraja syat'ahu kang metu napa nggih? Syat'a niku nek cara anakan sing saking bonggol niku lho napa nggih? Akan metu anak-anakane sing tukul teko bonggoli. Akhraja syat'ahu fa'azarahu, lah mengko terus kembang mbokne karo anake niki wohe bareng. Fastaghlaba terus ngempel. Pastawa ala suqi terus akhire ngebaki pasar medeni wong kafir. Tanduran sing metu tungute niki terus mbokne kan apa bar metu sungute terus mbokne karo anake wohe barengi apa? Ternyata kejawab itu tanaman padi yang seperti itu. Maka kemudian Sunan Ngampel mengambil ibrah dari menanam padi menjadi cara menanam Islam di tanah Jawa. Padi itu kalau di atas tanah ditotol sama burung, maka ditanam di bawah tanah. Pas karena yang punya sawah Mojopahit. Kalau ditanam di atas, Mojopahit punya tanaman pisang, kita nanam jagung, jagungnya ditebang. Maka tanam bahwa Allah tanam nama pengiran. Allah ditanam dengan apa? Syekhun Ustadun dengan nama kiai. Tilmidun muridun dengan ditanam dengan santri. Musola dengan langgar. Terus syahadah dengan nama kalimo sodo syahadaten sekaten. Begitu. Kalau bikin rumah suruh bikin kasih pisang di atas wuwungan supaya apa? Supaya nek tukangnya lapar ndak naik turun cari makanan. Saya golek lho itu cara-cara
Yang paling susah adalah mengajarkan bagaimana orang itu meninggal. Kalau ajaran Hindu meninggal adalah reinkarnasi, lah kalau Islam inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka Sunan Ngampel buat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un menjadi bahasa Jawa. Urip ojo lali sangkan paraning dumadi, supaya ora lali sangkan paraning dumadi gek tembang maca pat. Ya, napa maca pat? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medun teng alam donya. Sebelah kiwa kancane nyawa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandol jin. Korin kali hafadho karo Sunan Ngampel dikasih nama dulur papat limo pancar. Lho, ini pembelajaran yang sangat rumit pada zaman Wali Songo. Mula pancer niku nek butuh apa-apa iso nganggo tengen, nganggo kiwa. Pancer pengen istri cantik pakai jalur kanan baca ya Rahmanu ya Rahim, I love you. Pakai jalur kiri bacanya Sunamata Kaji ajiku jarak wata illa bila. Pakai jalur kiri Sunamata Kaji ajiku Bandung Bondo Woso. Pengen kaya jalur kanan sholat duha ya Fattahu ya Razak. Kalau pakai jalur kiri bawa ayam cemani naik gunung Kawi, ya sama-sama kaya. Mbah Manap Lirboyo itu apa? Ngerowot 56 tahun panganane uwi. Tahu-taunya uwine itu hilang digondol gendruwo sama Mbah Manap. Uwine dikasih gadung, akhirnya gadungnya dicolong gendruwo. Tengah malam gendruwo ne mabuk, sak Lirboyo ambruk, dikasih minum lengo jarak. Akhirnya apa? Akhirnya terus nyantri di Mbah Manap Lirboyo, tugasnya nyenggot nimbo nganggo kayu yang panjang. Sakniki pensiun wong Lirboyo wis duwe sanyu. Orang Eropa sampai hari ini bingung. Saya pernah mengikuti tim dokter yang mau meneliti Gus Dur. Gus Dur itu diteliti karena stroke 3 kali kok tidak mati. Ini orang istimewa. Lah akhirnya setelah meneliti itu tak ajak jalan-jalan, mereka kaget. Ternyata ada pengobatan di tanah Jawa yang tidak masuk akal, tapi bener-bener mujarab. Apa? Ono wong kesandung dincepno tletong. Itu pengobatan Jawa, sembuh. Sakit mata diuyui, sembuh. Itu pengobatan lokal. Anyang-anyangan ditaleni merang, ini sembuh. Iki ilmu apa katanya? Dan Thailand mempraktekkan bahwa kalau pohon tidak berbuah harus ditaleni alang-alang, dipecel dan itu buahnya banyak. Sekarang Thailand ngikut. Dunia sekarang sedang mengincar buatan Indonesia. Apa? Atom utawa nuklir tanpa reaktor. Krisis energi dunia harus ada jawabannya. Apa? Jawabannya adalah nuklir, tapi nuklir berbahaya kalau tanpa reaktor. Indonesia tanah Jawa punya nuklir tanpa reaktor, namanya apa? Tombak baru Klinting, pusakanya Mojo itu. Kok gak medeni kita ini? Makanya kadang kita ini selalu mengatakan kita ini tanah enggak, kita ini orang baik semua. Mana ada di dunia ini ada orang yang tega, yang sampai ikhlas waktunya 7 hari nunggoni tetangganya yang mati. Kalau bukan orang Jawa gak ada. Hari pertama tunggoni, hari kedua ditungguin, sampai 7 hari baca tahlil, baca ya sini tuh. Kalau gak orang Jawa gak punya waktu sebegitu panjang. Ini saking baiknya. Kenapa? Karena orang Jawa itu sebelum lahir sudah dipanggilkan tetangga, namanya ngapati mito ini syukuran makan. Kalau lahir akikoh tetangganya diundang, sunatan tetangganya diundang dikasih makan, nikah tetangganya diundang dikasih makan. Tetangganya sakit di rumah sakit tabrakan, mulutnya mangap ini nggak bisa kasih makan, tetap dibawain makanan. Kenapa? Karena orang Jawa itu kalau sudah ngumpul harus makan. Sebab orang Jawa makan tidak makan kumpul. Maka kalau ada orang mati
kadang ngumpul. Kalau di Jawa ya harus dikasih makan, sebab kalau nggak dikasih makan ora Jawa. Nah ini kadang terus ada orang ini nggak ada tuntunannya, makanya wong Jawa ini kuduwe bangsa dewe. Kalau ada pilkada pasti ada uangnya orang Jawa itu. Pilkada 10.000, pilbub 50.000, kalau pilkada 100.000 itu biasa kalau di Jawa. Money politik bukan, kalau di Jawa namanya jer besuki mowo beo. Makanya kalau diterima santri wong biasa namanya uang bensin, terima masjid namanya sumbangan, terima kiai namanya bisyaro.